Sekarang aku berada di ujung timur Indonesia, di salah satu taman nasional terbesar yang ada di Indonesia. Taman Nasional Wasur merupakan habitat untuk satwa-satwa marsupial, karena sekarang kita sudah berada di sisi timur Indonesia. Dari sini lebih dekat ke Australia. Itulah sebabnya kenapa semua satwa yang ada di sini mirip dengan satwa-satwa yang ada di Australia. Salah satunya adalah kanguru atau mungkin wallaby. Sama seperti kanguru tetapi lebih kecil. Sayangnya jumlah populasi bisa dibilang cukup rendah. Semua ini terjadi akibat adanya pemburuan yang terjadi secara ilegal. Dan semoga kedepannya kita dan masyarakat sekitar lebih sadar pentingnya untuk menjaga wallaby agar mereka tetap lestari di alam. Jadi di Taman Nasional Wasur ini dipenuhi dengan pohon eukaliptus. Ini adalah salah satu jenis yang sering dipakai untuk bikin minyak kayu putih. Jadi buat kalian yang dikit-dikit pakai minyak telon, minyak kayu putih, itu semua berasal dari pohon ini. Oke, jadi di Taman Nasional ini ada satu hal yang unik yang aku pengen perlihatkan ke kalian. Ini adalah bumi sarang rayap. Dan siapa sangka rayap sekecil itu punya rumah sebesar ini. Jadi bomi adalah nama panggilan untuk sarang rayap ini dalam bahasa sini. Dan ada ratusan hingga ribuan bomi yang tersebar di seluruh Taman Nasional Wasur. Rayap di sini bisa bikin rumah sampai setinggi 5 meter. Bayangin, 5 meter. Dan ini butuh bertahun-tahun untuk mereka bikin ini semua. Taman Nasional Wasur menjadi salah satu dari 4 lokasi di dunia di mana kita bisa melihat sarang rayap raksasa. Dan katanya sarang rayap itu sering digunakan untuk menjadi identifikasi bahwa lahan di sini kelembapannya pas atau mungkin bisa dibilang kalau lahannya subur. Kenapa? Karena rayap itu punya tempat spesifik untuk bikin sarangnya. Tidak bisa di tanah yang terlalu kering dan tidak juga bisa di tanah yang terlalu basah. Jadi dia perlu kelembapan yang pas untuk bisa bikin ini semua. Seperti yang kalian bisa lihat itu hutannya di sini bekas terbakar. Tapi itu karena semua ini itu normal. Karena hutan di sini memang diciptakan untuk terbakar. Sini ekosistemnya sangat berbeda dengan di Kalimantan atau di Sumatera. Bukan lahan gambut, melainkan ekosistem savana yang setiap tahun akan terbakar melalui proses alami, salah satunya yaitu petir. Dan justru setelah terbakar akan membantu ekosistem untuk tumbuh jauh lebih subur lagi. Contohnya rumput-rumput akan tumbuh lebih hijau lagi, dan satwa-satwa yang ada di Taman Nasional Wasur punya makanan yang lebih segar. Jadi kalian bisa lihat kulitnya terbakar, tetapi batang isi pohonnya itu masih aman. Oke, jadi sekarang kita ada di Danau Rawa Biru setelah perjalanan yang begitu panjang. Jadi sebelum kesini tadi aku ada sempat belanja beberapa peralatan traveling, karena abis ini aku akan traveling ke berbagai tempat yang berbeda lainnya. Dan aku belanja semuanya di TikTok Shop, dan tentu saja bayarnya pakai Dana. Jadi bayar pakai Dana itu simple banget, praktis, dan gak perlu takut tentang keamanan. Dan buat kalian yang suka belanja online, bayarnya pakai Dana aja. Gampang, kalian cukup pilih apa yang mau kalian beli, lalu pilih pembayaran menggunakan Dana. Sesimpel itu. Sekarang kita akan pakai boat untuk explore danau yang ada di sana. Jadi sudah seharian kita habiskan untuk explore Taman Nasional Wasur di Maroke. Senang banget pengalaman pertama kali ke Papua. Kita bisa lihat pemandangan yang begitu cantik, pengalaman yang begitu seru. Dan sekarang aku akan lanjut perjalananku menuju destinasi lainnya. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat untuk tetap lestarikan alam untuk masa depan kita. Bye-bye. Sekarang aku berada di Lembah Baliem di Wamena, Papua Pegunungan, yang dikelilingi oleh pegunungan. Salah satunya adalah Pegunungan Jayawijaya. Dan walaupun kita di dalam lembah, sekarang kita berada di ketinggian 1600 mdpl. Jadi di sini suhunya itu nyaman banget. Tapi malam hari suhunya bisa turun sekitar 12 Celcius, jadi lumayan dingin. Jadi Lembah Baliem merupakan rumah bagi suku Dani, dan sekarang aku akan menuju salah satu desa suku Dani yang ada di sini.
Oke, jadi pada saat traveling aku selalu cari sesuatu yang praktis. Tadi sempat perlu kirim dana ke tim aku untuk urusan tiket dan logistik. Dan gampang banget tadi aku pakai dana, pakai fitur send to group. Dan caranya juga gampang banget, tinggal buka dana, lalu pilih fitur send to group, pilih nomor yang mau kita kirimkan, masukin nominalnya, lalu kirim deh. Jadi semua tim aku langsung dapat bagiannya, tanpa perlu aku transfer ke satu-satu. Jadi sekali kirim, semuanya langsung dapat. Sekarang kita akan lanjut untuk explore suku Dani. Jadi ini Honai, rumah dari suku Dani ini. Jadi di desanya itu dikelilingin oleh Honai-Honai. Dan ini semua terbuat dari ini kayak dari rumput kering. Dan di dalam itu ada tempat perapian untuk menjaga tempatnya tetap hangat. Dan setiap Honai itu berbeda-beda. Yang ini adalah Honai dapur, jadi khusus dapur. Di sana ada Honai perempuan, ini juga Honai perempuan. Ini Honai dapur juga. Dan di sana ada Honai laki-laki. Dan yang membedakan adalah Honai laki-laki itu selalu menghadap pintu masuk. Jadi andai ada orang yang datang, laki-lakinya bisa langsung mengawasin siapa yang datang dan bisa menjaga desanya. Dan katanya untuk Honai laki-laki, perempuan itu tidak boleh masuk Honai laki-laki sama sekali. Tetapi untuk laki-laki yang misalnya sudah beristri, tetap boleh untuk masuk ke dalam Honai perempuan. Walaupun kalau tidur malam hari tetap harus balik ke Honai laki-laki. Jadi ya di sini itu walaupun suami istri tinggalnya akan tetap beda Honai. Jadi di sini di desa lagi ada upacara bakar batu. Jadi di sana yang ada api besar itu batunya dipanaskan. Sekarang babi lagi dipotong. Baru setelah itu semuanya akan dimasukkan ke dalam lubang. Oke, jadi sekarang babinya dimasukin ke dalam lubang dan dikelilingi dengan batu panas yang tadi dibakar. Dan ini semua itu dilakukan secara bersama. Jadi upacara kayak gini juga membuat kedekatan antara warga di desa ini. Sedikit lagi sudah full. Dan habis itu babinya akan dikubur ke dalam tanahnya. Dan setelah itu mungkin kita akan tunggu sekitar 2 jam. Lagi bikin apa? Bikin noken. Tas. Noken asli. Nah, jadi benang yang dipakai untuk bikin noken itu terbuat dari serat pohon. Pohon apa tadi Mama? Saya lupa. Henaun. Habis itu diginiin ya. Baru jadi jadi seperti itu dia. Dan di sini itu noken bukan hanya untuk dipakai bawa barang, tapi juga menunjukkan status sosial. Misalnya seseorang itu sudah punya berkeluarga atau masih bujang. Ini lagi proses penutupan. Sebentar lagi dagingnya akan dimasukkan dan kita setelah itu akan tunggu 2 jam. Jadi sekarang kita lagi menunggu Bapak yang akan memperlihatkan kebudayaan suku Dani yang menurut aku sangat unik. Tidak semua orang yang dijadikan mumi. Mumi ini sebelumnya adalah sebuah kepala suku di desa ini. Dia perjanjian saya mati harus dikeringkan hasil keturunan saya menikmati. Baik. Dengan dijadikannya mumi, mereka tetap bisa merasa bahwa kepala sukunya masih ada di desa ini. Proses untuk menjadikannya mumi hanya dilakukan di asap, jadi tidak dibungkus apapun, hanya diasap di dalam honai yang bisa mengambil waktu sampai 1 tahun. Seperti yang kita bisa lihat itu salah satu jarinya seperti terpotong. Jadi mungkin dulu ada tradisi potong jari karena ada anggota keluarga yang meninggal. Umurnya 300-an lebih. Termasuk saya generasi ke-8. Generasi ke-8 ya. Oke, jadi sudah seharian kita eksplor suku Dani dan
Sekarang kita sudah harus mengakhiri perjalanan kita di sini di Papua Pegunungan di Wamena. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat untuk tetap lestarikan alam untuk masa depan kita. Bye-bye. Dadah.